Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nersi Eci di Deloitte Seki Family Channel. Nah, di video saya kali ini saya membuat sebuah video mengenai cara pemberian makanan kepada pasien lewat selang NGT atau selang nasogastrik tube. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memberikan makanan kepada pasien melalui selang nasogastrik tube atau selang NGT. Nah, yang pertama yang perlu kita harus ketahui yaitu posisi pasien. Jadi posisi pasien kepalanya harus agak tinggi, sekitar 45 derajat atau posisi semivoler. Nah, setelah kita memastikan posisi pasien, yang berikut yang perlu kita ketahui lagi yaitu posisi selang NGT harus kita pastikan berada dalam lambung pasien. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama yaitu kita harus memastikan plester atau tanda plester yang berada pada hidung pasien apakah ada perubahan, bergeser atau tetap pada posisinya. Kalau tetap pada posisinya berarti itu pastinya selang NGT-nya berada di dalam lambung. Terus yang berikut lagi yang kita harus ketahui selang NGT berada dalam lambung yaitu kita harus menarik cairan balik menggunakan spuit. Nah, ketika kita menarik cairan menggunakan spuit dan ada cairan berarti posisi selang nasogastrik tube itu berada dalam lambung. Nah, setelah kita menarik cairan, kita harus mengamati cairan tersebut. Nah, kita harus mengamati apakah cairan itu banyak melebihi 50 cc. Jika melebihi 50 cc, maka kita harus memberikan jeda waktu pemberian. Kita tidak langsung memberikan makanan saat itu, kita harus jeda selama 1 jam, kita observasi lagi baru memberikan. Tapi ketika cairannya kurang dari 50 cc, maka kita berikan saja makanannya. Terus setelah kita mengamati banyaknya cairan lambung, yang berikut kita harus mengamati lagi warna daripada cairan lambung. Nah, jika warna cairan lambung itu tidak normal, berarti kita harus segera laporkan ke dokter. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Nah, dan bagaimana cara pemberian makanannya? Ikuti terus dan nonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Terima kasih. Jadi ini adalah perlengkapan yang akan kita gunakan. Di sini ada buring atau bubur saring, ada air putih, ada tisu, ada spuit 10 cc, spuit 50 cc, sendok, dan ada handuk kecil. Opa, halo Opa, waktunya makan ya. Jadi setelah kita memberitahukan pasien bahwa waktunya makan atau sudah tiba saatnya untuk makan, maka kita mengatur posisi nyaman pasien. Jadi setelah kita mengatur posisi nyaman pasien terlentang semivoler, yang perlu kita lakukan lagi adalah memastikan selang NGT masih berada di dalam lambung dengan cara mengecek tanda plester yang berada pada hidung pasien dan menarik cairan balik dari lambung menggunakan spuit 10 cc. Nah, jadi setelah kita menarik cairan lambung, kita harus amati banyaknya cairan lambung dan warna dari cairan lambung. Jika semua dalam keadaan normal atau baik-baik saja, maka kita langsung memberikan makanan pasien. Jadi sebelum kita memberikan makanan pasien, kita harus memberikan terlebih dahulu air putih sekitar 5-10 cc.
Jadi di saat kita memberikan makanan pasien, kita harus memberikannya secara perlahan dan pastikan pada spuit tidak terdapat udara, karena ketika kita mendorong makanan ke lambung pasien dan bersamaan dengan udara, maka itu akan membuat pasien kembung, mual, dan bahkan bisa muntah. Untuk pemberian makanan lewat NGT ini, jika kita menggunakan spuit dan kita langsung mendorongnya, maka untuk ketinggiannya tidak harus terlalu tinggi, karena ini kita pakai dorongan spuit. Kalau kita cuman berikan dengan cara mengalirkan, berarti kita harus memperhatikan posisi tangan kita harus lebih tinggi dari kepala pasien, sekitar 30-40 cm di atas kepala pasien. Jadi teman-teman harus perlu ketahui bahwa sebelum dan sesudah kita mencopot spuit dari selang NGT, maka kita harus klem terlebih dahulu atau kita melipat ujung selang NGT agar mencegah masuknya udara, ya. Karena ketika udara masuk ke selang NGT, maka itu akan masuk ke lambung dan itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah pada pasien. Jadi untuk pemberian makanan seperti ini lewat selang NGT atau selang nasogastric tube, pemberiannya itu harus secara perlahan-lahan, tidak boleh cepat. Karena jika kita memberikan makanan dengan cepat, maka itu akan menyebabkan pasien bisa mual dan muntah juga, dan bisa mengiritasi lambung. Jadi pemberiannya itu harus perlahan-lahan, ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita memberikan buring atau bubur saring, yang terakhir adalah kita melakukan spooling kateter atau memberikan air putih untuk mempertahankan kebersihan daripada selang nasogastric tube agar tetap bersih. Jadi ini sama saja seperti kita memberikan minum. Jadi habis makan dikasih minum, begitu teman-teman, ya. Nah, itu dia teman-teman cara pemberian makanan lewat selang NGT atau selang nasogastric tube. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih ya.